telepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu. Terlalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Saudara, 3 pekan pasca bencana banjir bandang di Aceh, sejumlah wilayah masih sulit mendapat bantuan. Distribusi via udara pun masih jadi alternatif agar bantuan bisa sampai kepada korban bencana. Warga korban banjir bandang langsung berlari menuju helikopter Karakal milik TNI AU untuk mengambil bantuan. Pendaratan terbatas dilakukan di aliran sungai saat mendistribusikan bantuan bencana ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Total ada 1,8 ton bantuan logistik yang didistribusikan ke 2 desa Simpur Jaya dan Desa Rumah Bundar, Gayo Lues yang masih sulit mendapatkan bantuan karena akses jalur darat yang belum sepenuhnya pulih. Dari atas helikopter Karakal TNI Angkatan Udara ini juga tampak masifnya bekas kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi 3 pekan lalu. Beberapa wilayah yang dulunya permukiman warga kini rata dengan tanah. Tampak juga aliran banjir bandang yang menutupi rumah warga. Akibat banjir bandang, banyak desa yang terisolasi, total hampir 900.000 korban harus mengungsi. Tiga pekan harus bertahan hidup di posko pengungsian tentu bukan hal yang mudah. Namun ini yang harus diterima oleh pengungsi korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Vera salah satunya, apalagi ia memiliki sang bayi yang harus ia rawat. Vera pun bercerita betapa sulitnya mendapatkan bantuan untuk sang buah hati. Pampers, susu, itu waktu awal-awal dulu susah Bu mendapatkannya Bu. Karena kan toko-toko tutup semuanya. Terus air bersih susah Bu. Jadi kalau buat susu untuk anak pakai air paret. Air paret ini apa ya? Air ini Bu, selokan. Air selokan. Air selokan. Oke. Kami tunggu sampai dia ngendap, baru kami masak pakai itu. Kayak gitu. Kami sering makan mie mentah di sini karena kan susah gas. Itu selama berapa lama di awal mengungsi, Mbak? Hampir 2 minggu Bu. Hampir 2 minggu. Posko pengungsian yang tak cukup menampung korban banjir membuat sebagian korban banjir bandang di Aceh Tamiang terpaksa membangun tenda sementara dengan terpal dan alas adanya. Kondisinya tentu memprihatinkan, apalagi saat hujan, tenda mereka kerap basah dan berlumpur. Kita akan tunjukkan seperti apa kondisinya bagi warga yang rumahnya masih luluh lantah dan mau tidak mau ini harus kemudian membangun tenda sementara. Ada beberapa keluarga di sini. Halo Ibu. Ibu, ini memang sengaja bangun tenda di sini? Iya memang sengaja lah, karena aku hujanan, kepanasan. Kenapa tidak di pengungsian Bu? Nggak dapat kan? Jauh. Ini makanan itu seperti apa? Ya kemarin tuh dapat ya, dapat dari diantar. Kalau ini sekarang udah mulai masak sendiri. Sudah mulai masak. Namun di tengah kondisi yang serba sulit,
warga Aceh Tamiang mulai menata kembali kehidupan dari nol. Potret inilah yang terlihat di Pasata Kuala Simpang. Korban banjir mulai mencari penghasilan kembali dengan berjualan. Dagangannya pun hanya diletakkan di pinggir jalan karena toko mereka sudah rusak. Kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lapangan, dapat sedikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Aceh Tamiang jadi potret bagaimana warga korban banjir bandang kembali bangkit setelah bencana melanda mereka. Bantuan jangka panjang dari pemerintah kini dinanti agar korban banjir bandang bisa kembali melanjutkan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Jemaat HKBP Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan akhirnya bernafas lega karena bisa merayakan Natal di gereja mereka tahun ini setelah dibersihkan dari lumpur banjir bandang. Bersama dengan TNI Polri, warga bahu-membahu membersihkan gereja yang penuh lumpur akibat diterjang banjir bandang. Meski ada sejumlah kerusakan, namun gereja ini masih dapat digunakan warga untuk perayaan Natal tahun ini. Jemaat HKBP Huta Godang akhirnya bisa bernafas lega karena bisa merayakan Natal di gereja mereka tahun ini. Menyambut Natal dan Tahun Baru, kita lebih semangat, lebih meriah. Oke, selamat siang Pak. Merdeka. Kami Mendok Mulia Hati Godang, terima kasih untuk Bapak Polri, Bapak Brimob, Pak TNI yang sudah bekerja sama membersihkan gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah. Boleh kami beribadah, jangan boleh kami melaksanakan Natal di tahun 25 Desember. Usai menahan dan menetapkan YouTuber Muhammad Ade Mas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian, polisi membuka kemungkinan menetapkan adanya tersangka lain dari mereka yang menyebarkan konten kebencian.